Halo, selamat datang pada video bidang pengajaran ini. Perkenalkan, nama saya Maria Anastasia, dosen di program studi Matematika Universitas Katolik Parahyangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah aljabar matriks yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di semester 2 pada program studi Sarjana Matematika Unpar. Beberapa hal yang akan dijelaskan pada video ini antara lain seperti RPS atau rencana pembelajaran semester dan informasi perkuliahan untuk aljabar matriks. Kuliah ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu daring dan juga luring. Untuk informasi perkuliahan, seluruhnya disimpan pada LMS, yaitu ide.unpar.ac.id. Di sini, mahasiswa dapat melihat semua informasi, termasuk RPS, materi kuliah, serta informasi lainnya yang terkait dengan kuliah ini. Pada LMS ini, materi kuliah disajikan dalam format section untuk setiap pertemuan. Durasi perkuliahan selama 14 minggu, dan setiap minggunya dilaksanakan 2 pertemuan. Seperti yang terlihat di sini, materi untuk pertemuan pertama di minggu 1 adalah tentang sistem persamaan linier. Ini merupakan topik dasar untuk mata kuliah aljabar matriks. Selanjutnya, untuk pertemuan kedua di minggu pertama, akan dibahas materi eliminasi Gauss. Pada IDE ini, indeks topiknya saya tuliskan sebagai 1-2. Hal ini akan membantu mahasiswa untuk menelusuri lebih mudah materi mana yang akan dibahas pada pertemuan tertentu. Misalnya pada pertemuan kedua di minggu ketiga, maka mahasiswa dapat mengklik bagian ini. Lalu dapat melihat seluruh informasi untuk pertemuan pada hari itu. Nah, di bagian awal LMS ini disajikan sebuah video pengantar untuk memotivasi mahasiswa dalam perkuliahan aljabar matriks. Lalu selanjutnya ada bagian untuk memuat pengumuman bagi mahasiswa, misalnya link untuk video conference atau pengumuman lainnya. Dan di bawahnya ada RPS yang memuat rencana pembelajaran selama 1 semester untuk mata kuliah ini. Jadi, mahasiswa diharapkan untuk melihat capaian pembelajaran yang dituju untuk setiap topik atau materi. Kemudian selanjutnya diberikan informasi terkait aturan kehadiran minimal serta prosedur mengisi presensi. Selanjutnya, sebagai penilaian atau asesmen mahasiswa, bobot masing-masing ujian untuk UTS dan UAS adalah 35%, sedangkan untuk total bobot tugas adalah sebesar 30%. Nilai tugas ini dapat berupa kuis ataupun tugas yang dikerjakan di rumah seperti PR. Untuk tugas, saya akan dibantu oleh seorang responsor, yaitu Bapak Oriza Stefanus. Lalu, diharapkan sebelum mengikuti kelas, mahasiswa sudah terlebih dahulu membaca materi pertemuannya, ada dalam bentuk slide ataupun membaca dari buku pustaka utama. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS. Ini adalah RPS untuk mata kuliah aljabar matriks. Untuk deskripsi mata kuliahnya, diharapkan melalui mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep dasar aljabar linier dan aplikasinya pada bidang-bidang, baik di dalam matematika maupun di luar matematika. Materi kuliahnya meliputi sistem persamaan linier dan matriks, determinan, ruang vektor real, ruang hasil kali dalam, transformasi linier dan matriks representasi, serta nilai dan vektor eigen. Lalu selanjutnya, untuk capaian pembelajaran ada 4 buah, dan bentuk pembelajarannya adalah kuliah dan responsi. Seperti tadi saya sebutkan, responsinya oleh
Pak Oriza Stefanus. Kemudian, keempat capaian pembelajaran atau CPNK adalah seperti berikut. Yang pertama, mampu mengenal dan menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia nyata yang melibatkan sistem persamaan linier atau SPL secara umum, memahami definisi dan sifat-sifat determinan, dan menggunakannya untuk mencari solusi dari SPL serta inverse dari matriks. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian ruang vektor dan operasi-operasi yang ada di dalamnya, definisi basis untuk suatu ruang vektor, ruang hasil kali dalam dan sifat-sifatnya, definisi dan sifat-sifat transformasi linier, serta nilai dan vektor eigen dari suatu matriks dan transformasi linier. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu berpikir logis, kritis, dan sistematis, serta bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang terakhir, mampu memanfaatkan teknologi dalam mendukung proses penyelesaian suatu masalah. Lalu, pustaka yang digunakan ada dua, dengan pustaka utamanya adalah buku edisi terbaru, yaitu terbitan tahun 2019. Total pertemuan direncanakan sebanyak 14 minggu dengan tidak menghitung masa UTS dan UAS. Berikut ini materi pembelajarannya, yaitu ada sistem persamaan linier dan matriks, determinan, lalu ruang vektor real, ruang hasil kali dalam, transformasi linier, nilai dan vektor eigen. Sekarang kita akan lihat detail pertemuannya. Sebagai contoh, untuk minggu pertama, mahasiswa diharapkan mencapai capaian pembelajaran, yaitu mampu mengenal dan menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia nyata yang melibatkan sistem persamaan linier secara umum, memahami definisi dan sifat-sifat determinan, dan menggunakannya untuk mencari solusi dari SPL serta inverse dari matriks. Nah, materi untuk pertemuan di minggu ini adalah terkait sistem persamaan linier, SPL, dan matriks. Untuk metode pembelajarannya adalah diskusi kelompok. Jadi di sini nanti diharapkan akan ada diskusi kelompok, baik antar mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan dosennya. Untuk pertemuan kedua, seperti yang tampak di sini, saya tidak akan membahas detail seluruh pertemuan, karena nanti mahasiswa dapat melihatnya sendiri di LMS, karena RPS ini sudah saya share. Nah, demikian sedikit atau sekilas info mengenai perkuliahan RPS untuk mata kuliah aljabar matriks, sistem penilaian, dan sistem perkuliahannya juga, seperti tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk bagian video selanjutnya, akan diberikan rekaman pada saat dilakukannya perkuliahan daring, yaitu video conference antara dosen dengan mahasiswa. Oke, persamaan linier. Misalkan ada persamaan X min 3Y sama dengan min 7. Ini termasuk persamaan linier atau bukan? Termasuk, Bu. Termasuk ya. Oke, sekarang misalkan saya punya persamaan lain X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 5. Persamaan linier atau bukan? Bukan. 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 Kenapa? Persamaan kuadrat, Bu. Ya, memang kalau persamaan kuadrat kenapa? Persamaan linear itu variabelnya cuma yang berpangkat 1 kan? Oke, pangkatnya harus 1 ya. Sip. Nah, sekarang kalau saya punya yang lainnya adalah X ditambah 2Y min 3Z plus XZ sama dengan 10. Ini tadi bukan persamaan linier, yang ini persamaan linier. Kalau yang ketiga, persamaan linier bukan. Semua pangkatnya 1. Ya, semua pangkatnya 1 ya. Pangkat tertingginya semua 1. Kalau Y sama dengan sin X, persamaan linier bukan? Bukan. Saya rasa tidak. Kenapa bukan? Karena bentuk grafiknya bukan garis
lurus. Dan Oh, oke. Jadi kalau persamaan linier, grafiknya garis lurus ya? Karena dari kata linier, line gitu ya, kata dasarnya. Oke, ini bukan. Kalau yang ini, yang ketiga tadi persamaan linier. Linear, Bu. Sepertinya. Tapi variabel banyak. Apa itu variabel banyak? Maksudnya variabelnya lebih dari satu. Gitu. Oh, X min 3Y juga variabelnya lebih dari satu. Tapi benar linear, Bu, sepertinya. Yang lain semua setuju dengan Vishal? Saya kurang setuju, Bu. Oke, Clarissa ya. Kenapa Clarissa? Kan itu di situ ada XZ ya. Itu berarti dia derajatnya sudah bukan satu lagi, dia dua. Derajatnya ini sebetulnya satu. Ini Iya. satu, ini satu. Yang dimaksud derajat 2 itu gimana? Jadi dia tuh karena dikalikan kan jadinya nggak jadi satuan, maksudnya gimana ya? Oke, saya paham. apakah maksudnya mungkin itu seandainya seperti X kuadrat itu X kali X, tapi ini variabelnya berbeda. Oh, jadi gini, kalau persamaan linier, tadi sudah betul ya, pertama-tama adalah syaratnya orde atau pangkat tertingginya 1. Pangkat tertinggi dari variabelnya. Jadi kalau yang persamaan pertama, ini variabelnya ada X dan Y, pangkat tertingginya masing-masing 1. Kalau yang kedua, ini kan ada pangkat tertingginya 2, maka dia bukan persamaan linier gitu ya. Lebih jauh kalau kita lihat dia persamaan kuadrat karena memuat pangkat 2. Lalu kalau kalian ingat fungsi kuadrat, kurvanya itu parabola, bukan garis lurus. Nah, kemudian untuk persamaan yang ketiga, ini agak rancu gitu ya. Pangkat tertinggi untuk setiap variabelnya sih 1, tapi dia bukan persamaan linier. Nah, apa cirinya persamaan linier? Ciri yang berikutnya adalah tidak memuat perkalian antar variabel. Gitu. XZ itu perkalian antar variabel. Ada variabel X dikali variabel Z. Jadi persamaan linier itu tidak memuat perkalian antar variabel. Oke, kalau yang terakhir Y sama dengan sin X, oke, dari kurva sinusnya sinusoidal gitu ya, dia bergelombang, jelas tidak berbentuk garis lurus. Tapi ciri lain untuk persamaan linier adalah tidak memuat fungsi transenden gitu. Sinus itu kan fungsi transenden ya. Jadi tidak memuat fungsi transenden. Oke, sekarang kita sudah tahu yang disebut persamaan linier itu yang seperti apa. Nah, kalau punya persamaan linier, tadi persamaannya X min 3Y sama dengan min 7. Kita kalau punya persamaan ingin mencari solusi biasanya ya. Apa sih solusi itu? Kalau di sini kita punya variabel X dan Y. Maka solusinya adalah pasangan bilangan X dan Y sehingga si persamaan X min 3Y sama dengan min 7 ini bernilai benar. Nah, pertama kita punya satu persamaan ini kan ya. Sekarang, kalau saya punya X-nya sama dengan 1, maka Y-nya harus bernilai berapa supaya persamaan ini bernilai benar? 8/3. 8/3. Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya harus berapa? 7/3. Berapa? 7/3. 7/3, iya Gracia, 7/3. Kalau X-nya sama dengan 10, misalkan, Y-nya harus berapa? 17/3. 17/3. Kalau X sekarang saya ambil sembarang bilangan T, T-nya adalah bilangan real, Y-nya harus berapa? Min 7 min T per min 3. 7 plus T per 3. 7 Plus T. plus T
per 3. per 3. Ya, 7 plus T per 3 ya. Nah, berarti solusi untuk persamaan ini adalah pasangan bilangan yang berbentuk T, 7 plus T per 3. Jadi seperti tadi, kalau X-nya 1, maka Y-nya harus 7 tambah 1 per 3. Kalau X-nya 0, maka Y-nya harus 7 tambah 0 per 3. Kalau X-nya min 2, maka Y-nya harus 7 dikurangi 2 per 3. Nah, kita tahu tuh solusi untuk persamaan linier ini. Oke, nah selanjutnya itu kalau satu buah persamaan. Kalau punya 2 persamaan, 3 persamaan, atau lebih banyak. Kalau kita punya beberapa persamaan, dan persamaan itu membentuk suatu sistem, kita sebut sebagai sistem persamaan linier, ya. Nah, kenapa dia bisa membentuk suatu sistem? Artinya kita mau, misalnya pertama kita punya X min 3Y sama dengan min 7, lalu persamaan kedua 2X min 6Y sama dengan 7. Kalau dia membentuk suatu sistem, notasinya kalau tulis tangan gitu ya, ditandai dengan ada kurung kurawal sebelah kiri. Kalau di buku sih gampang, kita tinggal tulis berurutan. Nah, kalau tulis tangan, saya akan kasih tanda kurung kurawal sebelah kiri, menandakan dia suatu sistem. Maka kalau dia suatu sistem, kita ingin mencari solusi dari sistem. Solusi dari sistem persamaan linier berarti, kalau tadi kita hanya cari solusi yang memenuhi satu buah persamaan, sekarang kita mau cari solusinya yang memenuhi semua persamaan di dalam sistem. Gitu. Nah, bagaimana cara mencari solusi untuk suatu sistem persamaan? Kalian sudah pernah belajar pasti di waktu sekolah dulu metode eliminasi ya. Eliminasi dan substitusi. Jadi caranya adalah kita eliminasi salah satu variabelnya. Oke. Misalkan SPL yang ini. Kira-kira variabel mana yang mau dieliminasi dan bagaimana caranya? Ada yang bisa bantu? Eliminasi yang X saja. Oke, misalkan mau eliminasi X, lalu caranya apa? Kalikan X min 3Y dengan 2. Yang apa yang Persamaan X min 3Y. pertama, Ya, persamaan pertama dikali 2. Dikali 2. Lalu Setelah itu diselisihkan dengan persamaan kedua. Dikurangkan dengan persamaan kedua. Oke, saya akan tulis operasinya seperti ini ya. Langkahnya adalah persamaan 2 ditambah min 2 kali persamaan 1. Saya akan tulis seperti itu. Maka sekarang kita punya sistem persamaan yang baru. Hasil operasi ini. Persamaan satunya dikalikan min 2. Jadi min 2X plus 6Y sama dengan 14. Persamaan 2-nya 2X min 6Y sama dengan 7. Kemudian ditambahkan. Oke, maka sisanya adalah yang sebelah kiri ini X-nya tereliminasi. Y-nya gimana? Tereliminasi juga ya? Iya, Bu. Jadi 0 sama dengan 21. Wah, gimana tuh 0 sama dengan 21? Tidak mungkin ya? Kan kalian kuliah di matematika, 0 sama dengan 21 pasti jelas tidak logis. Oke, tidak mungkin. Kalau begitu bagaimana dengan solusi dari SPL ini? Solusi untuk SPL yang ini jadinya tidak ada. Artinya SPL tidak punya solusi. Untuk contoh kita yang pertama ini. SPL-nya tidak punya solusi. Ini akan disebut istilahnya adalah SPL-nya inkonsisten. Gitu. Jadi suatu sistem persamaan linier, kalau tadi persamaan saja akan selalu punya solusi ya, satu buah persamaan. Kalau suatu sistem
suatu sistem persamaan linier, dia bisa inkonsisten, tidak punya solusi, atau dia bisa jadi konsisten, punya solusi. Oke, berikutnya kita akan lihat contoh SPL yang konsisten. Contoh yang kedua. Ini sekarang sistemnya saya beri X plus 2Y min 3Z sama dengan min 4. Lalu 2X ditambah Y min 3Z sama dengan 4. Ya, kira-kira siapa variabel mana yang mau dieliminasi? Yang Z, Bu. Oke, coba eliminasi yang Z ya. Caranya? Dikurang. Oke, persamaan 1 langsung dikurangi persamaan 2. Ini bisa langsung kita kurangi. Berarti hasilnya adalah X min 2X min X plus Y sama dengan min 8 ya. Min X plus Y sama dengan min 8. Oh, tadinya ada 2 persamaan di sistem. Sekarang tinggal 1. Ya nggak apa-apa, solusinya kan tetap bisa dicari seperti tadi. Jadi seperti mencari solusi persamaan ya. Misalkan Y-nya sama dengan T, maka X-nya berapa? T min 8. 8 plus T maksudnya. 8 plus T. Z-nya berapa? Saya taruh di sini biar agak urutan. Untuk cari Z bisa substitusi ya ke persamaan 1 atau persamaan 2. Z-nya berapa? Saya dapatnya 4 plus T. 4 plus T. Yang lain sama? Sama, Bu. Oke. Jadi solusi untuk SPL-nya adalah pasangan bilangan. Sekarang kita punya triple bilangan X, Y, Z yang bisa ditulis sebagai 8 plus T, Y-nya T, Z-nya 4 plus T. Berarti ini untuk T-nya bilangan real ya. Salah satu solusi untuk SPL ini adalah misalkan T-nya sama dengan 0. Salah satu solusinya adalah 804. Solusi yang lain, misalkan T-nya sama dengan 1, berarti 915. Dan masih banyak solusi lainnya. Artinya SPL yang ini punya tak hingga banyak solusi. Jadi dia SPL-nya konsisten, punya solusi, dan solusinya ada banyak. Oke, saya kembali ke yang sini tadi. Jadi untuk yang SPL punya 2 kemungkinan, solusinya ada atau solusinya tidak ada. Untuk yang solusinya ada, bisa jadi dia punya infinitely many solutions, atau bisa jadi kasusnya adalah solusi tunggal. Solusinya hanya 1. Nah, yang solusi tunggal ini yang biasanya kalian kerjakan soal-soal waktu SMA dulu. Gitu. Ya, jadi untuk SPL bisa punya solusi, dan untuk punya solusinya bisa solusi banyak atau solusi tunggal.